Oke, kakak-kakak semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara mendaftar formasi, memilih jenis seleksi pendidikan teknis, kemudian mendaftar formasi sebagai pengelola umum operasional ya. Tentunya di sini nanti kita akan memilih formasi, yaitu sebagai pengelola umum operasional sesuai dengan formasi yang dibuka, yang ada di instansi kita. Dan yang perlu kita ketahui bahwasannya untuk kita mendaftar sebagai pengelola umum operasional, ini adalah ijazah yang diminta, itu adalah ijazah SD maupun juga ijazah SLTP sederajat ya. Nanti untuk menjalankan tugas yaitu melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum yang ada di sekolah teman-teman. Bisa saja di sekolah maupun juga di instansi SKPD lainnya ya. Nah, kira-kira bagaimanakah cara mendaftar P3K tahap 2 khususnya pada jabatan pengelola umum operasional? Termasuk juga untuk mengisikan data-data pendidikan, ijazah, dan lain sebagainya. Silakan simak video ini ya. Oke, kakak semuanya tentunya kita mengetahui bersama bahwasanya kita mendaftar P3K 2024 itu harus disesuaikan dengan jabatan yang dibuka pada instansi kita ya. Dari sini misalkan saja kita itu kan misalkan teman-teman itu memiliki ijazah SMA, kemudian bekerja di sekolah sebagai seorang penjaga sekolah atau mungkin tenaga administrasi atau mungkin apa gitu ya. Nah di sini kalau misalkan kita punya ijazah SMA, namun kalau misalkan di instansi kita yang dibuka formasinya itu adalah pengelola umum operasional, ya maka di sini kita harus menyesuaikan yaitu mendaftarnya itu ke pengelola umum operasional. Nah, sehingga di sini kita yang digunakan bukan ijazah yang SMA ya, yaitu data yang diisikan bukan SMA, termasuk bekas yang diupload pun juga bukan ijazah dan transkrip SMA, tapi menyesuaikan dengan ijazah yang dipersyaratkan untuk melamar di pengelola umum operasional. Bisa jadi ijazah SD sederajat maupun juga SLTP sederajat ya, sesuai dengan yang dibuka yang ada di instansi masing-masing pada pengumuman pendaftaran. Dan kebetulan di sini saya itu akan melamar sebagai pengelola umum operasional ya. Ini adalah kita itu pengelola umum operasional yang ada di sekolah. Ya benar sebenarnya saya itu punya ijazah SLTA, namun karena saya mendaftar di pengelola umum operasional, otomatis di sini saya itu mendaftarnya itu menggunakan ijazah SD sederajat. Apakah bisa menggunakan ijazah SMP dikarenakan yang dipersyaratkan untuk di kualifikasi ijazah yang ada di instansi saya, di provinsi saya, itulah ijazah SD, maka saya harus menggunakan ijazah SD saya. Dan tentunya langkah pertama teman-teman ini membuat akun terlebih dahulu ya. Untuk membuat akun silakan simak video saya sebelumnya. Kemudian setelah itu kita login, kita melengkapi biodata, kemudian setelah itu kita memilih jenis seleksi. Nah, jenis seleksi yang kita pilih ini ada jenis seleksi yaitu P3K tenaga teknis ya, ini. Kemudian setelah itu kita klik saja di sini yaitu langsung di bagian klik formasi. Dan berikutnya di sini teman-teman masukkan instansinya. Ini kan kita sudah terkunci P3K teknis. Nah, kini kita pilih instansinya. Instansinya itu mana? Disesuaikan dengan instansi masing-masing ya. Nah ini. Kemudian di sini kita pilih formasinya itu khusus, ya kan? Kemudian setelah itu kita pilih. Ini adalah kita kunci. Nah, kemudian di sini kalian pilih yaitu pendidikannya. Pendidikannya itu apa? Nah, karena yang dibuka di instansi saya itu adalah hanya pengelola umum operasional dan juga pengadministrasi perkantoran, maka yang akan muncul itulah dua. Nah, kalau misalkan kita ingin mendaftar sebagai yaitu dengan ijazah ya, ini dari pendidikan yang kita miliki adalah ijazah SD. Kemudian untuk jabatannya apa? Nah, jabatan adalah pengelola umum operasional. Kita pilih ini. Lokasi kerjanya di mana? Kita pilih lokasi kerjanya. Nah, kita pilih lokasi kerja. Oke, kita pilih yaitu pendidikan kita, ini adalah sekolah dasar atau sederajat ya. Nah, ini kita pilih. Ya, di sini setelah kita pilih sekolah dasarnya ya, yaitu SD. Pendidikan kita SD sederajat. Di sini ada dua opsi yaitu SD sederajat ataupun juga sekolah dasar umum. Berikutnya setelah itu kita pilih jabatan. Jabatannya sebagai apa? Otomatis di sini akan diarahkan, yaitu ketika kita memilih pendidikan SD atau sederajat, maka jabatannya adalah pengelola umum operasional. Kita klik. Nah, berikutnya di sini kita pilih lokasi kerja, dipilih lokasi kerja yang muncul ya. Kalau misalkan ketika kalian pilih sekolah dasar sederajat, di sini nanti tidak ditemukan untuk lokasi formasi, berarti kalian pilihnya itu adalah yang sekolah dasar umum.
Jadi dipilih salah satu, yaitu nanti sampai ketemu ya. Karena apa? Karena ini nanti akan munculnya itu berdasarkan dari database yang diinputkan oleh masing-masing admin instansi. Oke, nah berikutnya di sini sudah muncul ya. Ini adalah untuk sekolah dasar umum, kemudian pengelola umum operasional, kemudian di sini untuk lokasi formasi. Itu sesuai dengan lokasi formasi yang ada, yang dibuka dan menjadi peminatan kita. Dan nanti harus disesuaikan dengan di surat lamarannya ya. Oke, di sini kita sudah fix, kemudian kita scroll ke bawah. Dan berikutnya kita lengkapi dengan data-data lainnya. Ini kita lokasi tesnya, kita pilih ya. Kita misalkan di dalam negeri ya. Lokasi tesnya di mana? Ini kita tentukan. Lokasi tesnya ini adalah kalau P3K itu masih di provinsi ya. Namun nanti ketika ujian samanya dengan pelamar P3K tahap 1, itu kan dicarikan lokasi ujian yang terdekat ya. Berdasarkan dari plotting masing-masing instansi ya. Nah di sini karena saya itu di Jatim ya, saya pilih Jawa. Oke, berikutnya di sini kita masukkan nomor ijazah kita. Nah di sini kita tuliskan nomor ijazah kita, nilai ya, nilai ijazah. Nah di sini untuk menuliskan nilai ijazah ini diisi dengan rata-rata ya, nilai rata-rata ijazah skala 100. Jadi nilai kalau misalkan nggak sesuai dengan ketentuan ini adalah di sini kalian harus benahi ya. Jadi di sini kita isikan nilai ijazah rata-rata yang skala 100. Oke, kita isikan di sini. Ini sesuai dengan yang ada di transkrip nilai masing-masing. Yaitu nilainya adalah 7. Oke, sudah kita isikan sesuai dengan nilai yang ada di daftar nilai atau transkrip ijazah saya. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya di sini kan kita itu memilih pendidikannya itu kan sekolah dasar umum ya. Nah ini adalah sekolah dasar umum, kemudian kita melamar di pengelola umum operasional. Berikutnya, maka dari itu di sini untuk seluruh datanya disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki, yang digunakan. Karena di sini adalah saya tuh ijazahnya sekolah dasar, berarti nilai ijazah itu nilai ijazah SD, nomor ijazah SD, tahun lulus SD, kemudian tanggal ijazah SD, dan nama sekolah SD-nya. Jadi meskipun kita punya ijazah SMA, karena kita memutuskan untuk downgrade ya, yaitu menggunakan ijazah SD, maka seluruh data ini kita sesuaikan dengan data ijazah SD kita. Nah, berikutnya di sini kita isikan yaitu nomor ijazah kita. Kemudian di sini kita masukkan tahun lulus SD kita. Ini nomor ijazah SD, kemudian tahun lulus SD, tanggal ijazah SD, dan juga nama sekolah SD. Yang mana ijazah SD ini yang kita gunakan untuk melamar. Nanti berkas yang diupload di ijazah dan transkrip nilai itu adalah juga SD ini. Sekarang kita isi dulu ya. Dan setelah di sini lengkap kita isi ya. Setelah kita lengkap isi, berikutnya kita scroll ke bawah, kita klik selanjutnya. Supaya isian pada pemilihan informasi kita ini bisa tersimpan ya, bisa terkunci. Oke, di sini kita masukkan yaitu kode captcha ya. Oke, kita masukkan. Kemudian kita klik selanjutnya. Dengan demikian maka otomatis dari isian kita di bagian formasi ini sudah tersimpan. Nah ini. Nah berikutnya kita lanjutkan nanti melengkapi bagian riwayat ya. Untuk pendaftaran operator layanan operasional seperti apa. Silakan teman-teman nanti simak video kita berikutnya. Demikian jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika saya memberikan tutorial lainnya, kalian nggak akan ketinggalan informasi ya.